Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu alasan mengapa kita percaya Alkitab yang ada di tangan kita adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan bukan salah satu firman Tuhan, tetapi satu-satunya firman Tuhan. Begini pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia ini ada banyak kitab. Ada banyak kitab yang menuntut dirinya firman Allah. Dan jikalau isinya satu kitab dengan yang lain berbeda-beda, akal sehat kita memberitahukan kepada kita bahwa tidak mungkin semuanya sama-sama firman Tuhan. Mengapa? Karena Allah yang satu itu tidak mungkin berbicara di sini beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, semuanya bukan firman Tuhan, itu artinya kalau Allah tidak berfirman. Kalau semuanya firman Tuhan, tidak mungkin. Semuanya bukan firman Tuhan, juga tidak mungkin. Nah, Allah yang satu, dia berfirman, pasti salah satu adalah firman-Nya. Tapi bagaimanakah kita membuktikan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, satu-satunya? Kita tidak mungkin boleh membuktikan Alkitab firman Tuhan memakai kitab yang lain. Sebab, jikalau terbukti Alkitab itu firman Tuhan, sama dengan membuktikan bahwa yang lain itu bukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Alkitab yang di tangan kita ini adalah sungguh firman Tuhan adalah dengan cara disebut circular reasoning. Artinya sebuah reason, sebuah nalar yang bersifat bisa dibolak-balik. Kalau di dalam matematika dikatakan itu pembuktiannya. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 kurang 3 harus sama dengan 2. Tidak bisa salah itu. Ini pembuktian bolak-balik. Begitu. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Allah, bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan cara bahwa kitab yang difirmankan oleh Allah harus sesuai dengan sifat Allah sendiri. Sifat Allah. Nah, sifat Allah, banyak sekali ya. Sifat moral Allah. Satu, Allah maha benar. Nah, Allah yang maha benar, kalau dia berfirman, firman-Nya tidak boleh ada salah. Dengar baik-baik. Allah yang maha benar, kalau dia berfirman, firman-Nya tidak boleh ada salah. Dan saya sudah baca banyak kitab yang menuntut dirinya firman Allah. Cuman Alkitab yang bisa bertahan, membuktikan dirinya tidak ada salah. Jikalau Anda mendapatkan kesalahan Alkitab, tentu yang bahasa aslinya, maka silakan cari saya. Tidak ada kesalahan. Yang ada banyak kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Saya kasih contoh. Ada yang mengkritik katanya. Di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di sebuah perahu menyeberangi Danau Galilea. Dan ketika terjadi badai dan kapal mereka hampir tenggelam. Di Matius pasal 8 ayat 25 dengan Markus pasal 4 ayat 38 dan Lukas pasal 8 ayat 24, katanya teriakan muridnya berbeda-beda. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa katakan bahwa walaupun teriakan mereka berbeda-beda, tetapi itu benar. Mengapa? Karena di dalam kapal lebih dari satu orang. Sekurang-kurangnya ada 12 orang murid. Kalau kapal mau tenggelam, mereka berteriak. Kasih satu orang teriak satu macam. Itu sangat masuk akal. Dan ada yang berkata lagi, bagaimana bisa masuk akal kalau salib yang Tuhan Yesus disalibkan itu, tulisan yang di atas kayu salib itu katanya. Yang ditulis di Injil Matius, di Injil Markus,
Dan di Injil Lukas ternyata berbeda-beda katanya. Mengapa mereka mengutip saja bisa salah? Oh tidak. Untung di Injil Yohanes pasal 19 ayat 19-20. Injil Yohanes pasal 19 ayat 19-20 kasih tahu bahwa tulisan di atas kayu salib itu ditulis dalam 3 bahasa. Yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pasti bisa berbeda versinya. Dan tahukah Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Ulangan pasal yang ke-23, di ayat yang ke-12 dan 13, ada tertulis demikian. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. 3.500-an tahun dari sekarang. Ini ditulis kira-kira 1.500 tahun sebelum Masehi. Tuhan mengajarkan bangsa Yahudi untuk bikin septic tank. Padahal, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, sampai pada Perang Dunia Kedua, manusia masih belum tahu bahwa perlu septic tank. Pernah saya dengar di National Geographic, dikatakan bahwa tentara Inggris dan tentara Jerman di sekitar wilayah Timur Tengah berhadapan mau bertempur, hitungan militernya adalah Jerman lebih kuat, begitu, karena perlengkapan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mengapa Jerman bisa kalah? Dan setelah diselidiki, ternyata seorang jenderal Inggris begitu hebat, begitu bersih orangnya, dia suruh dia punya prajurit jangan berak sembarangan. Dan dia ambil peti sabun, dia buka papan yang di tengahnya. Jadi yang mau buang air besar duduk di situ. Dan kemudian ditutup pakai karung goni. Hasilnya pasukan Inggris dalam keadaan sehat, sedangkan pasukan Jerman banyak yang sakit. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, 3.500 tahun dari sekarang, Tuhan sudah kasih tahu bangsa Yahudi perlu septic tank. Manusia tidak tahu. Manusia juga tidak tahu bahwa bumi yang kita tempati ini bulat. Sampai pada zaman Galileo, dia yang memberitahukan bahwa bumi ini bulat. Akhirnya terjadi sebuah kontroversi pada saat itu. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Allah yang maha benar yang menuliskannya. Secara saintifik, itu pun benar. Tidak ada salah. Nomor 2, Allah yang maha suci. Nah, jikalau ada Allah yang maha suci berfirman, maka firman-Nya pasti mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Nah, tinggal dicari, kitab mana yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi sebenarnya. Tidak ada lain selain Alkitab. Hanya di dalam Alkitablah yang ada dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang lain. Dan ada orang berkata kepada saya, Pak, ya, Konghucu mengajarkan standar moral yang tinggi juga. Oh ya, the golden rule of Confucius mengajarkan, janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat padamu. Oke, baik. Tapi itu dari aspek pasif, negatifnya. Janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat padamu. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di situ? Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini adalah aspek positif dari the golden rule of Confucius itu. Yaitu kalau Confucius, janganlah engkau perbuat. Sedangkan
yang Tuhan Yesus bilang, perbuatlah segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu. Engkau ingin orang mengasihimu, kasihi dia, dan seterusnya. Ada orang berkata lagi katanya, lah tetapi di kitab perjanjian lama ini ada hal-hal yang membunuh lain sebagainya. Oh, sejak Musa sampai Yohanes Pembaptis, sebenarnya itu adalah teokrasi. Itu zaman teokrasi. Zaman teokrasi, zaman di mana Allah bertindak sebagai raja. Oleh sebab itulah ya, ada penghukuman-penghukuman yang dilakukan oleh raja. Sedangkan di perjanjian baru, masa teokrasi itu dihapus. Dan sekarang masa jemaat lokal, maka itu ya, kita tidak boleh lagi memakai negara untuk membela agama. Karena itu akan menjadikan agama terlihat buruk karena agama melakukan penindasan-penindasan. Nah, masa teokrasi sudah selesai. Oleh sebab itu, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang Maha Suci berfirman, firman-Nya pasti mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dia firman dari Allah yang Maha Suci. Dia firman dari Allah yang Maha Benar, tidak ada salah. Dan yang ketiga sebenarnya adalah apa? Dia firman dari Allah yang Maha Tahu. Kalau ada Allah yang Maha Tahu berfirman, maka firman-Nya sanggup memberitahukan segala sesuatu yang jauh-jauh berlalu dan yang masih jauh-jauh di depan. Nah, Alkitab adalah sangat istimewa dalam hal ini. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini yang menuliskan hal-hal yang ratusan bahkan ribuan tahun di depan. Dan jikalau pemirsa memperhatikan kitab Daniel di situ. Nebukadnezar mimpi melihat sebuah patung yang sangat besar, tinggi besar, yang kepalanya emas, dadanya perak, perutnya tembaga, kakinya besi, dan jari kakinya besi campur tanah liat. Waktu itu, ya, Tuhan memakai Daniel memberitahukan kepada Nebukadnezar akan kerajaan-kerajaan yang menguasai bumi ini ke depan. Dan Daniel kasih tahu Nebukadnezar yang kepalanya itu adalah kerajaan Babylon sekarang ini. Dan sesudah kerajaan Tuanku sekarang ini, katanya, akan muncul kerajaan berikut, yaitu yang digambarkan dengan dadanya yang perak. Nah, akhirnya sekarang kita tahu bahwa sesudah Babylon, kemudian muncul kerajaan Media Persia. Dan kemudian Daniel kasih tahu Nebukadnezar, perut dari patung itu yang dari tembaga akan muncul kerajaan yang ketiga. Dan kita tahu sejarah mencatat, Media Persia kemudian dikalahkan oleh Yunani dengan Alexandernya. Itu adalah perut yang tembaga itu. Kemudian Daniel jelaskan kepada Nebukadnezar lagi, kakinya itu adalah dari besi. Nah, dari besi itu adalah kerajaan keempat. Akhirnya kita menelusuri sejarah bahwa itu adalah kerajaan Romawi yang kakinya itu. Dan dari memberitahukan kepada Nebukadnezar akan masa-masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Alkitab yang di tangan kita ini adalah firman dari Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu dia dapat memberitahukan hal-hal yang di depan. Nah, mungkin ada pemirsa yang bertanya, lalu perjanjian baru bagaimana? Oh, kalau kita telusuri di Injil Matius pasal 24 misalnya, Tuhan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya dan kepada orang Yahudi pada saat itu yang begitu mengagumi bait Allah yang begitu indah dan megah itu. Dia berkata, satu hari kelak, aku berkata kepadamu, tidak ada batu yang terletak di atas yang lain, katanya. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi? 30 sekian tahun kemudian dari Tuhan Yesus mengucapkan itu, Jenderal Titus datang menghancurkan kota Yerusalem. Karena pada waktu itu orang Yahudi memberontak kepada kekaisaran Romawi. Dan Kaisar Roma mengirim Jenderal Titus mengepung Yerusalem, kemudian kota Yerusalem dihancurkan dan bait Allah dibakar ludes. Dan setelah terbakar ada banyak perkakas yang dari emas itu hangus dan emas kena api meleleh. Dan batu
dipecahkan untuk dicari emasnya oleh pemulung-pemulung. Betul-betul tidak ada batu yang terletak di atas yang lain seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dia dari Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Dia dari Allah yang Maha Suci. Oleh sebab itu dia mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan dia dari Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu dia memberitahukan kepada manusia hal-hal yang akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan kepada Anda bahwa hidup manusia yang paling berarti, dengar baik-baik, hidup manusia yang paling berarti adalah percaya ada Allah. Dan yang kedua adalah mendapatkan firman-Nya. Karena melalui mendapatkan firman-Nya, kita memiliki penuntun di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak berjalan di atas dunia ini dengan seperti orang yang tanpa arah. Kita memiliki firman Tuhan yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Maranatha.